Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas bab 6, yaitu tentang televisi. Dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri, Amin Mutakin. Saya Nawang Prasongko. Saya Nasiruddin Ahmad Al-Habibi. Akan menerangkan pembahasan berikut ini, yaitu televisi. Yang akan kita bahas tentang sinyal video, lebar pita frekuensi yang diperlukan, modulasi, prinsip kerja pemancar penerima. Berikutnya yaitu tentang komponen TV, kamera black and white and color, tabung gambar. Berikutnya pembahasan tentang TV kabel dan digital. Sinyal video. Sinyal video atau sinyal gambar mempunyai beberapa macam bentuk format. Mengenal dan memahami macam-macam bentuk format video akan sangat berguna untuk mendapatkan kualitas gambar TV. Berikutnya ada macam-macam sinyal video. Terdiri dari 1. Sinyal video RGB, 2. Sinyal video komponen, yang ketiga sinyal video Y atau C atau S video, yang keempat sinyal video komposit atau CVBS, yang kelima sinyal video RF. Berikutnya lebar pita frekuensi yang diperlukan. Untuk lebar pita atau bahasa Inggrisnya bandwidth dalam teknologi komunikasi adalah perbedaan antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi dalam rentang tertentu. Pengertian bandwidth adalah luas atau lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi. Dalam kerangka ini, bandwidth dapat diartikan sebagai perbedaan antara komponen sinyal frekuensi tinggi dan sinyal frekuensi rendah. Frekuensi sinyal diukur dalam satuan Hz. Sinyal suara tipikal mempunyai bandwidth sekitar 3 kHz. Analog TV broadcast atau TV mempunyai bandwidth sekitar 6 MHz. Berikutnya penggunaan frekuensi televisi digital. Frekuensi untuk televisi digital diatur dalam Peraturan Materi Komunikasi dan Informatika atau sebagai berikut. Modulasi. 1. Pengertian modulasi, yaitu modulasi cara di mana informasi tersebut ditumpangkan pada gelombang radio yang berfungsi sebagai pembawanya. Secara definisi, modulasi dapat diartikan sebagai proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadi suatu sinyal yang mampu membawa suatu informasi. Contoh perangkat atau peralatan yang memerlukan rangkaian modulasi diantaranya seperti pemancar radio, telepon seluler atau ponsel, pemancar televisi, dan modem. Jenis-jenis modulasi. Yang pertama ada modulasi analog. Dari modulasi analog ada beberapa, yaitu yang pertama
AM atau amplitude modulation, yang kedua ada FM atau frequency modulation, yang ketiga ada PM atau phase modulation dengan gambar sinyal sebagai berikut. Berikutnya ada modulasi digital. Dari modulasi digital terdiri dari amplitude shift keying atau ASK, yang kedua ada frequency shift keying atau FSK, yang ketiga ada phase shift keying atau PSK dengan gambar sebagai berikut ini. Berikutnya tujuan modulasi. Yang pertama yaitu transmisi menjadi efisien atau memudahkan pemancaran. Yang kedua, masalah perangkat keras menjadi lebih mudah. Yang ketiga, menekan draw atau interferensi. Yang keempat, untuk memudahkan pengaturan alokasi frekuensi radio. Yang kelima, untuk multiplexing atau proses penggabungan beberapa sinyal informasi untuk disalurkan secara bersama-sama melalui satu kanal transmisi. Fungsi modulasi. Sinyal informasi biasanya memiliki spektrum yang rendah dan rentan untuk terganggu oleh noise, sedangkan pada transmisi dibutuhkan sinyal yang memiliki spektrum tinggi dan dibutuhkan modulasi untuk memindahkan posisi spektrum dari sinyal data dari pita spektrum yang rendah ke spektrum yang jauh lebih tinggi. Hal ini diperlukan pada transmisi data tanpa kabel dengan antena. Dengan memperbesar data frekuensi yang dikirim, maka dimensi antena yang digunakan akan lebih kecil. Oleh sebab itu, teknik modulasi dikatakan memiliki fungsi ganda. Yang pertama adalah untuk menitipkan pesan ke dalam sinyal pembawa, dan fungsi kedua adalah untuk menggeser sinyal baseband dari frekuensi rendah ke frekuensi yang lebih tinggi agar mudah dipancarkan melalui antena yang panjangnya praktis atau mudah direalisasikan. Berikutnya ada prinsip kerja pemancar penerima, berupa 1. Antena televisi, 2. Rangkaian penala atau tuner, 3. Rangkaian penguat IF atau intermediate frekuensi, 4. Rangkaian detektor video, 5. Rangkaian penguat video, 6. Rangkaian AGC atau Automatic Gain Control, 7. Rangkaian penstabil penerima gelombang TV, 8. Rangkaian defleksi sinkronisasi, 9. Rangkaian suara, 10. Rangkaian satu daya atau power supply, 11. Penguat krominan, 12. Sinkronisasi warna, 13. Automatic Color Control atau ACC, 14. Color Killer atau pemati warna, 15. Rangkaian switching fasa 180 atau pembelah warna, 16. Demodulasi warna. Komponen TV sebagai berikut. Komponen TV: 1. Rangkaian satu daya power supply, 2. Rangkaian penala tuner, 3. Rangkaian penguat IF internet atau frekuensi,
4. Rangkaian detektor video. 5. Rangkaian penguat video. 6. Rangkaian AGC Automatic Gain Control. Rangkaian defleksi sinkronasi. Dan terakhir rangkaian audio. Kamera BV dan color. Monokrom adalah kata yang menyatakan suatu nuansa warna. Nuansa bisa kebiruan, kekuningan, dan gradasi warna lainnya, tapi hanya satu gradasi warna saja. Gambar tanpa warna yang hanya menggunakan gradasi warna abu-abu dengan atau tanpa hitam atau putih disebut grayscale atau lebih dikenal dengan foto black and white (BNW). Ada 3 cara dasar untuk menghasilkan gambar monokrom hitam putih dengan kamera digital. 1. Membidik dengan menggunakan mode monokrom di settingan kamera kita dalam file RAW atau JPEG. Membidik dalam mode warna lalu mengkonversi gambar warna tersebut ke monokrom dengan menggunakan konverter RAW dengan software Photoshop atau perangkat lunak monokrom khusus. Dan terakhir, membidik langsung dengan kamera digital monokrom. Berikutnya kamera monokrom terdiri dari yang pertama ada Leica M monokrom, yang kedua ada Phase One IQ 260 automatic, yang ketiga ada Red DSMC atau Digital Still and Motion Camera. Leica M monokrom. Sensor Leica M monokrom tipe 24, maksudnya Type 246 adalah salah satu yang menarik. Tanpa array filter warna, sensor 24 MP CMOS tidak menghasilkan atau tidak mengalami kehilangan ketajaman melalui interpolasi, sehingga kualitas fotonya lebih tajam dan noise lebih rendah dari ISO tinggi. Phase One IQ 260 automatic adalah perangkat pengambilan gambar khusus yang dirancang untuk memberikan kualitas tertinggi pada gambar hitam putih, sepenuhnya berbagi unplugged atau aset dengan IQ2 seri. Pada inti dari sistem ini adalah sensor 60 megapiksel tanpa filter warna, yang berarti bahwa tidak ada interpolasi diperlukan. Setiap piksel sensor difokuskan murni pada menangkap rincian terbaik dari suatu gambar. Punggung digital ini disebut tanpa IR cut off filter, dan IQ 260 automatic mampu menangkap gambar dalam 3 spektrum cahaya inframerah, memungkinkan fotografer untuk bereksperimen dengan berbagai pilihan filter untuk menghasilkan gambar yang unik serta artistik dan juga tujuan ilmiah. Berikutnya Red DSMC. Epic M monokrom mengembangkan fitur baru, Mysterium X monokrom sensor. Ini memiliki asa asli 2000 dan peningkatan pada resolusi berkat penghapusan proses di Bayer. Sebuah low pass filter yang baru mengakomodasi berkurangnya pixel pitch. Berikut adalah beberapa gambar dari Leica M monokrom 246. Ada
fase 1 IQ 260 automatic dan Red Epic M monochrome. Film BW atau black and white. Film BW. Film ini adalah film hitam putih dan biasanya ada grain pada hasil fotonya. Untuk proses cetak foto, film BW ini adalah jenis film yang paling mudah dicetak dengan cairan developer dan bahan lainnya cukup mudah dicari. Film color. Film ini merupakan jenis film yang cukup banyak dijual dan warnanya khas, sedangkan untuk proses cetaknya lebih ribet. Anda perlu ke lab karena prosesnya menggunakan mesin dan cairan yang dipakai cairan kimia jenis C41. Berikut adalah hasil gambar dari black white dan juga film color. Berikutnya tabung gambar atau photodere tube atau CRT. Merupakan terbuat dari bahan kaca yang berbentuk tabung kedap udara atau vakum. Dalam tabung kaca tersebut terdiri dari 1 elektron gun, 2 fosfor, 3 deflecting yoke atau travel yoke, 4 shadow mask, 5 anoda, untuk CRT monokrom atau hitam putih hanya memiliki 1 elektron gun saja, sementara CRT color atau berwarna memiliki elektron gun 3 buah atau RGB red, green, dan blue atau disebut RGB color model. Fungsi tabung gambar. Fungsi tabung gambar adalah berupa sinyal listrik menjadi gambar. Cara kerja tabung gambar berupa sinyal video masuk ke elektron gun dan tembakan ke lapisan fosfor dipandarkan oleh travoyok ke semua arah layar CRT dan menghasilkan fosfor RGB yang menyala. Menyalanya fosfor tersebut diterima mata manusia sebagai gambar atau warna. Untuk kelebihan monitor CRT: 1. Warna lebih akurat dan tajam. Resolusi monitor fleksibel. 3. Perawatan mudah, jika rusak dapat diservis kembali. 4. Bebas dead pixel, ghosting, dan viewing angle. 5. Harga lebih murah. Untuk kekurangan monitor CRT: 1. Konsumsi listrik yang cukup besar. 2. Bergantung pada refresh rate. 3. Radiasi lebih besar. 4. Rentan distorsi, glare, dan flicker. 5. Dimensi besar dan berat. Berikut gambar TV kabel dan digital. Pengertian TV kabel. Pengertian TV kabel yaitu televisi kabel atau kabel television adalah sistem penyiaran acara televisi lewat isyarat frekuensi radio yang ditransmisikan melalui serat optik yang tetap atau kabel koaksial dan bukan lewat udara, seperti siaran televisi biasa yang harus ditangkap dengan antena over there. Selain acara televisi, acara radio, FM internet, dan telepon juga dapat disampaikan lewat kabel. Televisi digital yaitu televisi digital adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar, suara, dan
ke pesawat televisi. Televisi digital merupakan alat yang digunakan untuk menangkap siaran TV digital. Perkembangan dari sistem siaran analog ke digital yang mengubah informasi menjadi sinyal digital berbentuk bit atau seperti komputer. Kelebihan dan kekurangan kelebihan TV kabel, yaitu 1. Digunakan sebagai saluran mengakses atau koneksi internet. 2. Akses internet melalui TV kabel dapat diakses selama 24 jam. 3. Biaya tambahan lebih murah dibanding ongkos yang harus dibayar jika menggunakan saluran telepon selama 24 jam per hari untuk 1 bulan. 4. Dengan internet kabel kita tidak perlu lagi melakukan proses dialing seperti yang dilakukan pada jaringan telepon. 5. Tidak ada lagi jawaban nada sibuk saat semula saluran telepon ke ISP sedang padat. 6. Bahkan tidak ada lagi panggilan telepon yang tidak terjawab saat kita sedang akses internet. 7. Teknologi HFC yang digunakan pada TV kabel merupakan platform jaringan yang menyediakan 3 saluran sekaligus, antara lain saluran TV, akses internet cepat, dan telepon. Dapat melakukan telekonferensi dengan live video atau audio bersama rekan kerja atau video audio chatting dengan keluarga di tempat yang jauh dapat dilakukan dengan nyaman. 9. Kecepatan transmisi dapat tidak dipengaruhi jauh dekatnya jarak pelanggan dan penyedia layanan. Kekurangan TV kabel. 1. Tidak bisa membuka program internet pada komputer seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, dan sebagainya. 2. Tidak dapat mencakup seluruh wilayah bumi. Kelebihan TV digital. Kualitas gambar yang dihasilkan lebih halus dan tajam, mengurangi efek Doppler jika menerima siaran TV dalam kondisi bergerak, pengurangan terhadap efek noise. Sinyal digital dapat menampung program siaran dalam satu paket, dikarenakan pemakaian bandwidth pada TV digital tidak sebesar TV analog. Kekurangan TV digital. Regulasi bidang penyiaran yang harus kita diperbaiki untuk penyesuaian. Industri pendukung yang harus segera disiapkan baik perangkat maupun kontennya. Jika kanal TV digital diberikan secara sembarangan pada pendatang baru, selain penyelenggara TV siaran digital terestrial harus membangun sendiri infrastruktur dari nol, maka kesempatan bagi penyelenggara TV analog existing seperti TVRI, 5 TV swasta existing, dan 5 penyelenggara TV baru untuk berubah menjadi TV digital di kemudian hari akan tertutup karena kanal frekuensinya sudah habis. Standarisasi yang harus segera ditentukan baik untuk perangkat dan teknologi yang akan digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ditanyakan silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Ya, di bawah ini. Terima kasih.